Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kasta Rizky. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi berbasis komputer. Menurut Bragida 2012, sistem berbasis komputer biasa kalau bahasa Inggrisnya disebut itu CBIC, Computer Basis Information System. Nah, pengertian di sini bahwa artinya komputer memainkan peran penting dalam sebuah informasi. Meskipun teori atau penerapan informasi memang tak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, namun pada prakteknya dengan data atau kebutuhan informasi yang kompleks itu peranan penting komputer bagi kebutuhan. Peranan komputer lain dikenal sebagai komputer based karena digunakan untuk mengelola informasi dalam sebuah sistem, maka disebut komputer basis information system atau sistem informasi berbasis komputer. Nah, di sini bisa kita sempit pengertiannya bahwasanya komputer itu, sistem informasi berbasis komputer ini peranannya bukan cuma secara teori atau sistem informasi, tapi penerapan secara hal-hal yang kompleks itu bisa digunakan untuk komputer. Nah, di sini ada keunggulannya itu mudah dan cepat. Mudah dan cepat itu seperti apa sih? Kayak lebih cepat nerapin ke informasi, tinggal cari nih di kolom komentar Google. Misalkan mau cari tentang tumbuh-tumbuhan herbal, nanti langsung dapatkan, saking mudahnya dan saking cepatnya menggunakan komputer untuk mencari informasi. Yang kedua adalah tidak membutuhkan banyak tempat. Kenapa nggak dibutuhkan banyak tempat? Jadi cuma butuh satu komputer untuk menyimpan semua data kita. Untuk membuat data-data kita hanya butuh satu komputer, gak perlu tempat yang banyak buat naruh data kita, tinggal diringkas saja, masukin ke komputer, sesimpel itu. Yang ketiga adalah hemat waktu. Misalkan nih kita lagi pergi-pergian, kita pengen tahu nih perusahaan kita itu udah berkembang sampai mana, atau laporan yang kita butuhkan itu udah sampai mana aja kerjaannya. Nah, kita tinggal bilang ke karyawan kita yang mengerjakan laporan itu untuk minta kirim laporan yang sudah mereka kerjakan, supaya kita bisa dapatkan informasi perkembangan perusahaan yang kita kerjakan. Keempat itu jangkauannya luas. Kenapa jangkauannya luas? Seperti tadi saya bilang, kalau mencari informasi itu jangkauannya kayak misal mau cari informasi di bagian mana nih, di daerah mana. Nah, itu kita tinggal cari. Misalkan mau cari tempat wisata di Bali, nah kita tinggal searching aja dan itu langsung keluar semua. Jadi jangkauannya luas, mau ke dunia, mau antar dunia, antar kota, antar provinsi, itu gampang banget dicari zaman sekarang. Hemat tenaga, jelas hemat tenaga. Kalau kita nih mau bikin tabel, nah tabelnya ini udah kita bikin, tapi mau dibikin kurva. Biasanya kalau misalkan mau cara ribet kan bikin tabel dulu, terus bikin kurva lagi, kan itu 2 kali. Nah, kalau di sini dengan cara komputer tinggal ngeklik tabelnya, tinggal ngeklik tabel yang udah dikasih, terus klik tombol kurva atau diagram. Jadi semudah itu. Terus ada jenis-jenis CBC nih. Nah, jenis-jenis CBC itu ada 6. Yang pertama TPS atau Transaction Processing System. Yang kedua MES atau Management Information System. Yang ketiga OAS, Office Automation System. Yang keempat DSS, Dedication Support System. Yang kelima AES, Exclusive Information System. Yang keenam AS, Export System. Nah, di sini ada cara nginputnya, proses nginputnya apa aja, terus yang diinput apa aja. Di sini udah dijelaskan dari tabel-tabel, di sini udah diperinci, jadi kita tinggal lihat aja ya. Next, nah, evolusi. Jadi kayak perkembangan CBC ini dalam dunia itu kayak gimana sih dari awal. Nah, tahapan perkembangannya evolusi, biasanya disebut evolusi CBC. Nah, yang pertama fokus awal pada data. Maksud di sini awal penggunaan komputer biasanya digunakan cuma buat data, belum digunakan kayak buat informasi mendukung atau dukungan keputusan. Kayak tadi saya bilang, gampang
mau minta laporan ke karyawan tinggal gampang. Nah, awal-awal tuh cuma buat yaudah buat nginput data aja, bukan belum secanggih sekarang. Nah, evolusi yang kedua itu adalah fokus baru pada informasi. Nah, fokus baru pada informasi di sini adalah disebutnya SIM. Dimulai dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan yang ada. Namun ada beberapa kekurangan hal yang aktual dikarenakan kurangnya pengetahuan dari penggunanya. Jadi di sini di perkembangan yang kedua ini, SMS ini adalah penggunaan pembuat komputer tuh udah mengembangin alat buat ngebantu informasi. Tapi kendalanya di sini cara penggunaannya, manusianya belum bisa. Dari sini bisa kita persingkat sih dari pengertiannya. Nah, yang ketiga itu adalah fokus revisi pada pendukung keputusan. Nah, di sini udah dimulai dari menerapkan sistem pendukung keputusan. Decision system itu menghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu dapat dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang harus dibuat manajer. Nah, di sini udah mulai berkembang, udah mulai dipakai buat menentukan keputusan dalam manajer ya. Nah, yang keempat itu adalah fokus sekarang pada komunikasi atau dalam kurung AO. Di sini pada perkembangan perhatikan juga fokus aplikasi komputer, yaitu lain otomatisasi kantor atau office automation atau disebut OA. OA itu adalah memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas antara manajer dan karyawannya. Kayak penggunaan melalui alat-alat elektronik. Nah, di sini udah mulai nih gunakan buat alat komunikasi, mulai berkembang di tahapan ini, mulai berkembang bukan cuma buat data, bukan cuma buat pengambilan informasi, bukan juga cuma buat apa yang kedua nih. Ya, data, pengambilan informasi sama keputusan. Nah, di sini udah di keempat ini dijelasin udah bisa buat komunikasi. Jadi nggak usah kayak ribet-ribet makan waktu banyak. Di sini udah mulai praktis. Yang kelima adalah fokus potensial pada konsultan atau sistem pakar. Nah, ditandai dengan berkembangnya salah satu sistem komputer merupakan adaptasi dari penalaran logis manusia, yaitu AI atau Artificial Intelligence, yakini tengah mendapat perhatian dari banyak kalangan. Merupakan bagian khusus dari AI yaitu sistem pakar atau expert system, yaitu sistem yang fungsi sebagai seorang spesialis dalam bidang demikian. Nah, di sini kesimpulannya adalah komputer mula-mula itu digunakan buat informasi akuntansi, tapi kemudian disadarin potensinya ternyata bisa lebih besar dan dikembangin lebih besar. Nah, dari situ empat yang tadi saya sebutin adalah evolusinya. Dari evolusi kita ke studi kasus. Nah, penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Studi kasusnya itu pada rental komputer dan fotokopi. Nah, di sini adalah ada namanya rental Alif Lam Mim. Nah, berawal dari jalan Menko. Nah, di sini jelas ini rental komputer didirikan pada tahun 2000, pada hanya menyediakan layanan rental komputer pada tahun ke tahun. Tempat ini berkembang menjadi rental komputer dan fotokopi. Jadi awalnya itu cuma rental komputer. Nah, karena dari tahun ke tahun makin sukses, makin berkembang, setelah tambah lagi nih buat fotokopi serta menyediakan alat tulis. Bukan cuma fotokopi, jadi dia rental ini disiapkan lagi. Ya, ruang lingkup sistemnya ada levelnya. Sistem yang akan digunakan buat ini adalah sistem operasional. Nah, dari sini studi kasusnya adalah kita lagi ngebahas tentang operasional dari fotokopian itu sendiri, dari rental komputer itu sendiri. Nah, fungsinya adalah untuk membantu operasional pemilik untuk melakukan aktivitas atau transaksi organisasi, yang mana dalam lingkup kajian kami adalah bagian penjualan. Nah, di sini deskripsinya kondisi sistem informasi.
awal-awal sistem informasi digunakan itu manual, gak manual secara belum kayak tertulis sendiri, informasi melalui struk atau nota. Informasi dibutuhkan untuk fotokopi, jenis fotokopi, kertas atau plastik transparan, jumlah di fotokopi, dan untuk rental adalah buat sewanya, jasa pengetikan, jasa ngeprint, ngejilid, plastik cover. Itu kebutuhan dari rentalnya. Nah, model keputusan yang diambil itu adalah model keputusan secara langsung sama jadi modelan pengambilan keputusannya itu adalah langsung di tempat sama operasional, yang misalkan sama karyawan kalau dia punya karyawan atau punya pemiliknya, baru pemiliknya yang ngerjain. Nah, ngambilnya itu langsung di tempat, langsung aja spontan gimana keadaannya untuk ngambil keputusan. Dan manfaat yang diberikan dari sistem pengambilan keputusan adalah dapat mengurangi beban dimiliki. Nah, kita kalau pengambilan di sini manfaatnya, di sini jelasin studi kasusnya adalah manfaatnya itu bisa ngurangin beban dari operatornya. Kenapa sih dari operasionalnya, dari pihak operasional? Kenapa? Kita bisa nanya nih ke konsumen, jadi Mbak maunya kayak gimana, atau kayak mintanya kayak gimana. Jadi kita tinggal ngerjain aja, jadi kita nggak usah mikir kan, lebih mudah kitanya buat ngambil keputusan. Nah, di sini pelayanan komputer dari konsumen berupa kebutuhan layanan dapat kepuasan. Nah, ya dari situ kayak misalkan kita nanya kayak tadi, nah konsumen kayak ngerasa puas, oh ternyata di sini lebih enak ya ditanya maunya apa kayak gini. Jadi nggak usah jadi bisa balik lagi ke rental Alif Lam Mim ini. Nah, untuk memiliki layanan ini berupa laporan. Nah, untuk pelayanan di sini udah mulai nih pakai sistem komputer, basis komputer buat ngebantu kan, buat bikin laporan bulanan, misalkan pendapatan per bulan dari rental itu berapa. Nah, kita bisa ngeliat nih dari grafik yang udah kita bikin tiap bulan kita bisa lihat grafiknya bulan mana nih yang naik pendapatan dari rental Alif Lam Mim ini. Terus kita juga bisa kayak buat catatan gitu, keluh kesah konsumen, apa sih yang kurang dari kita, apa sih yang perlu kita tambahin dalam nge-service konsumennya. Nah, di sini kita bisa buat kesimpulannya di situ. Jadi kayak jadi saya kurangnya di sini, nanti dikembangin lagi nih servisnya, servis buat konsumennya. Jadi konsumennya itu merasa puas. Selain itu juga ada pihak lain di sini, maksudnya bukan cuma operator, konsumen, tapi juga penyuplai kertas. Kan kita juga butuh kertas, butuh tinta. Jadi butuh pihak lain buat menyuplai kebutuhan kita semua ini. Dan satu lagi pihak yang bersangkutan adalah pihak maintenance yang membutuhkan laporan kerusakan peralatan, dan sebagai imbal baliknya pihak tersebut memberikan laporan hasil perbaikan. Jadi di sini kan kita pakainya komputer nih, kan komputer nggak selalu, kadang suka error kan, atau kadang kena virus atau gimana. Nah, di sini pihak yang keempat ini, yang ketiga kan tadi penyuplai kan, pihak yang keempat ini itu pihak yang mana buat ngebetulin komputernya. Nah, setelah ngebetulin komputernya, pihak ini tuh mintanya tuh balikan hasil perbaikannya gimana, kayak ternyata di sini hasil perbaikannya lebih memuaskan atau bagaimana. Selanjutnya, penggunaan sistem informasi dan keputusan yang diambil dari kasus yang tadi saya sebutin di sini. Ini ada penggunaan informasi di sini disempit lagi adalah pegawai bagian operasional membuat nota atau struk penjualan buat konsumen tuh. Terus pemiliknya bisa ngerekap per bulan. Konsumen ya dapat nota kayak misalkan apa aja yang udah kita keluarin uangnya berapa untuk apa aja. Jadi kan terinci tuh. Nah, keputusan yang diambil ada 2. Pihak operasional dapat mudah melakukan transaksi dan pihak pemilik dapat melakukan rekap penjualan tiap bulan. Nah, jadi pihak operasional itu mudah dia buat transaksi, kayak semuanya tertulis, semuanya juga dia bisa tahu. Kalau di salon kan masih ada data tertulis tuh. Nah, kalau pihak yang punya rentalnya itu dia bisa setelah lihat
tiap tulisnya apa aja nih yang udah keluar, apa aja jasa yang masuk, uang berapa aja masuk. Nah dia bisa ngelihat per bulannya dia dapat berapa aja, grafik tiap bulan naiknya di bulan apa, kurangnya apa. Terus yang kedua adalah informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Ya, dari situ informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Terus, nah dalam bentuk informasi ada lagi dalam bentuk dari dikasih ini adalah dalam bentuk informasi dapat diberikan adalah dalam bentuk struk atau nota apa aja yang udah digunain, kayak apa aja misalkan fotokopi apa aja, udah ngeprint apa aja, udah konsumennya mana aja, berapa konsumen. Nah itu kan ada bukti tertulisnya nih, bukti tertulisnya. Nah dari bukti tertulisnya itu kita bisa buat laporan bulanan atau pemakaian jasa komputer renta. Ya, kita bisa buat laporan bulanan buat si pemiliknya. Ada juga informasi yang diberikan konsumen adalah kepuasan konsumen. Ya, kepuasan konsumen kayak tadi saya bilang, kuesioner gitu, penulisan kayak apa kurangnya di sebelah mana. Jadi konsumen bisa ngerasa oh puas nih, kekurangannya udah ditutupin sama kuesioner yang udah dia tulis gitu. Dari keinginan konsumen, dari sini karyawan dapat informasi laporan keinginan konsumen, penjualan data kerusakan atau perbaikan data kebutuhan, bahan laporan perbaikan berupa komplain konsumen. Nah, di sini konsumer yang tadi saya bilang itu. Perkembangan selanjutnya adalah informasi imbal balik. Selain itu juga perkembangan selanjutnya ada informasi timbal balik yang terjadi, yaitu adalah laporan kebutuhan bahan apa aja yang udah dipakai, kayak butuh kertas per bulan, kertas butuh berapa, tinta atau kertas buat cover, jilid gitu-gitu. Terus ada juga informasi imbal balik dari perusahaan pihak maintenance berupa informasi laporan kerusakan atau perbaikan alat yang tadi saya bilang. Nah, oke. Dari sini mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.